Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program khusus TV One dengan tema Jakarta Bangkit, Wajah Baru Jakarta. Bersama saya Gita Malika, pemirsa, pada hari ini kita akan membahas bagaimana program-program yang sudah dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan sudah bersama saya, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Apa kabar Bapak? Baik Gita, terima kasih. Sehat-sehat selalu ya Bapak ya? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak, kita kalau melihat ya program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta luar biasa sekali. Kita mungkin bisa bahas terlebih dahulu dari pembenahan fasilitas olahraga. Ya, luar biasa sekali pengembangannya, mulai dari fasilitas bertaraf internasional, bahkan kita melihat sejauh ini pengembangan dari Jakarta International Stadium. Bisa digambarkan Pak bagaimana progresnya sejauh ini Jakarta International Stadium? Iya, jadi begini. Jakarta adalah sebuah megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Sehingga kita ingin agar fasilitas olahraga yang kita miliki itu berstandar global. Kemudian yang kedua, masyarakat Jakarta ini memiliki satu wilayah di kawasan utara yang punya sejarah panjang. Nah, perkembangannya itu kita justru banyak ke arah selatan. Jadi sekarang kita membangun kembali stadion di utara, berharap nanti bisa menumbuhkan kembali kawasan utara Jakarta, pesisir utara Jakarta. Nah, stadion yang dibangun adalah stadion berstandar internasional yang menjadi satu tempat olahraga, stadion sepak bola yang bisa digunakan kapan saja. Karena kita menggunakan retractable roof. Jadi atapnya bisa dibuka tutup. Otomatis begitu ya Pak? Iya, bisa. Kenapa? Karena begini, kita tinggal di Katulistiwa. Konsekuensinya pertandingan sepak bola itu selalu di sore hari. Siang itu lapangan tidak bisa digunakan. Ya, betul. Sayang sekali. Nah, di tempat-tempat yang subtropis mereka bisa menggunakan itu jam 2 siang, jam 1, jam 12, jam 10. Karena memang kalau subtropis mereka tahan di luar begitu. Nah, karena itulah kita desain dengan penutup yang bisa dibuka tutup. Jadi kalau musim hujan aman, digunakan siang hari tidak akan panas. Berbagai cuaca aman lah ya Pak ya. Terus kemudian yang kedua, dia bisa dipakai untuk multi event. Ya, bisa dipakai pertandingan sepak bola, tapi juga untuk kegiatan kesenian, kebudayaan, konser, apapun bisa dilakukan di sana. Kapasitasnya nanti 82.000 orang yang bisa ditampung di tempat itu. Lalu lokasinya di samping rel kereta api. Sehingga ke depan penonton tidak harus datang naik kendaraan pribadi. Mereka bisa parkir di stasiun-stasiun manapun di sekitar Jakarta, tinggal naik kereta api atau naik bis, nanti mereka akan bisa turun di sana. Sehingga harapannya kemacetan dan lain-lain juga terhindar dari stadion ini. Lalu dia menggunakan konsep yang memenuhi seluruh standar FIFA, termasuk lapangan latih. Jadi kalau stadion internasional itu akan diakui FIFA, bukan hanya stadionnya, bukan hanya lapangannya, tapi dia harus punya lapangan latih 2 di luar. Itu syaratnya. Jadi kalau nggak punya itu, dia tidak bisa masuk dalam standar global FIFA. Dan di JIS itu ada semua berarti? Ada dua-duanya. Jadi kenapa? Supaya sebelum pertandingan, 2 klub yang mau bertanding itu, mereka bisa di sana. Namanya lapangan latih. Luar biasa. Lapangan latih itu memiliki jenis kualitas rumput yang sama dengan yang dipasang di dalam stadion. Jadi ini nantinya akan menjadi satu stadion yang bisa digunakan, bisa dibilang kapan saja waktunya. Kapasitas 82.000, datang dari semua tempat, dan ini memenuhi standar FIFA. Sampai jangan lupa, jadi stadion ini bukan semata-mata untuk olahraganya, tapi untuk membuat warga Jakarta memiliki sebuah tempat di mana ada kesetaraan, ada kebersamaan, ada perasaan ikatan satu Jakarta, ikatan satu Indonesia, yang itu nanti muncul lewat stadion ini. Stadion ini luar biasa, artinya memang sesuai namanya multi-purpose dan juga banyak bisa digunakan untuk fasilitas-fasilitas lain juga ya Pak. Termasuk kita juga melihat JIS ini ternyata menjadi stadion pertama di Indonesia yang memperoleh
Green Building Level Platinum dan juga menyandang predikat bangunan yang ramah lingkungan. Ini sebenarnya faktor-faktor apa Pak yang menjadikan JIS itu meraih penghargaan tersebut? Pertama untuk green building. Green building itu artinya gedung ramah lingkungan. Ada 3 level. Level silver, gold, platinum. Platinum itu paling tinggi. Nah, jadi di JIS ini itu kita masuk di dalam kategori platinum. Ini ada 6 kategori yang harus dinilai untuk sebuah gedung itu masuk di dalam kategori green building level platinum. Pertama adalah tentang appropriate site development. Jadi pembangunan dari tempatnya sendiri itu semuanya menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan. Dari mulai rancangannya itu sudah dites bahwa ini memenuhi syarat sebagai platinum design. Kemudian yang kedua, energy efficiency dan conservation. Ini nanti akan menggunakan panel surya sebagai pembangkit tenaga listriknya. Kemudian penggunaan energi listriknya dibuat seefisien mungkin. Kemudian yang ketiga adalah water conservation. Air didaur ulang, dimanfaatkan, air hujan ditampung, zero runoff. Zero runoff itu artinya air yang jatuh di kawasan itu tidak dialirkan keluar, tapi diolah kembali. Yang keempat, material resources dan cycle. Semua material yang digunakan adalah jenis-jenis material yang ramah lingkungan. Apakah itu daur ulang, apakah itu bisa didaur ulang. Yang kelima adalah indoor health and comfort. Itu kriteria kelima. Dan keenam, building environment management. Nah, dari 6 kriteria ini kita alhamdulillah masuk semua itu, dipenuhi, sehingga ini akan menjadi contoh. Inilah bangunan masa depan. Kami ingin JIS ini, Jakarta International Stadium, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, anak-anak dan cucu kita ketika nanti melihat stadion ini, mereka akan bisa mengatakan bahwa ini adalah stadion yang sesuai zaman. Jadi bukan sekedar gedung yang hari ini nampak megah, bukan gedung yang hari ini nampak hebat fasilitasnya, tapi kami ingin gedung ini disyukuri oleh anak cucu kita di kemudian hari. Dengan mengusung konsep sustain development, kemudian juga tadi dikatakan bahwa ini sudah menyandang gelar Green Building Platinum, luar biasa sekali dari JIS sendiri Pak. Tapi kalau kita melihat pusat-pusat olahraga yang lain atau fasilitas olahraga yang lain, seperti apa kemudian yang difokuskan oleh Pemprov DKI? Jadi gini, Jakarta itu ada 11 juta penduduknya. Kemudian kita ingin olahraga mempersatukan. JIS adalah satu tempat, tapi bukan itu saja. Ada 5 gelanggang remaja di tiap kota administrasi, ada 36 gelanggang remaja tingkat kecamatan, kemudian ada 8 gelanggang olahraga umum, dan kita punya 1 PPOP namanya, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar. Nah, ini semua itu bisa digunakan oleh masyarakat. Yang PPOP itu bahkan baru saja renovasi, kita belum resmikan ini, itu 17 hektar ukurannya, dan di sini fasilitasnya juga kelas dunia. Kita ingin tempat-tempat gelanggang olahraga itu menjadi kesempatan gelanggang olahraga, gelanggang remaja, anak-anak muda, generasi baru berolahraga, dan lansia. Kami ingin Jakarta menjadi kota yang ramah, kota yang bersahabat, kota yang membuat penduduknya merasa saling menghormati, saling menghargai, dan punya perasaan kesetaraan. Salah satunya ada dengan fasilitas olahraga. Karena di tempat fasilitas olahraga ini tidak dibedakan. Siapa saja bisa menggunakan, siapa saja bisa berinteraksi, dan ini akan membangun satu iklim yang sehat buat kota kita. Jadi ya, JIS itu dibangun, tetapi semua fasilitas ini itu kita siapkan untuk memfasilitasi warga agar mereka bisa berolahraga, dapat sehatnya, dapat interaksinya, dapat kebersamaannya. Kondisi saat ini masih di tengah pandemi COVID-19 dan juga kita melihat mungkin aktivitas masyarakat ini terbatas Pak untuk berolahraga. Bagaimana kemudian optimalisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memaksimalkan pembangunan dan juga prasarana dari olahraga itu Pak? Ya, memang betul sekali bahwa ketika ada pandemi, aktivitas olahraga berkelompok itu dikurangi. Ya, semakin terbatas. Ya, tapi kalau aktivitas olahraga individu itu bisa leluasa. Nah, sekarang
kita di dalam fase ini kemarin malah justru memanfaatkan tempat-tempat olahraga ini sebagai tempat vaksinasi. Oh, Gor-gor itu, begitu. Ya, bayangkan dengan ada 36 di gelanggang olahraga kecamatan, ada 5 di tingkat kota yang besar, itu beralih fungsi pada saat kita melakukan vaksinasi menjadi tempat vaksinasi massal. Pengendalian atas COVID, warga bisa menggunakan fasilitas olahraga itu, tentu kapasitasnya masih 50-an%, tapi kita lakukan itu. Dan ini lagi kita yang saya ingin sampaikan, kita ini membangun lapangan-lapangan sepak bola dengan rumput sintetis di kampung-kampung yang padat, yang lapangannya sebelumnya tidak pernah hijau. Karena jenis tanahnya, karena iklimnya, sehingga sulit untuk merawat di tempat itu rumput dengan baik. Nah, itu kita bangun namanya lapangan Ingub, karena itu dibangun berdasarkan instruksi gubernur. Nah, lapangan-lapangan ini seperti lapangan kelas dunia. Oke. Dan ini pakai untuk anak-anak rakyat kebanyakan. Jadi jangan dibayangkan lapangan ini untuk dipakai komersial. Tidak, justru tidak boleh dikomersialkan. Lapangannya kelas FIFA, tetapi penggunaannya itu untuk rakyat semua kalangan. Tidak dibeda-bedakan. Lagi-lagi, ini dipakai untuk memastikan warga di Jakarta bisa berolahraga dan mudah-mudahan nanti bisa berprestasi dengan fasilitas yang kelas dunia. Bisa berprestasi dan juga bisa mengembangkan untuk berbagai kegiatan positif lainnya ya Pak Anies. Tadi kita sudah mendengarkan itu dia bagaimana pembenahan dari fasilitas olahraga sejauh ini. Nanti kita juga akan bahas Pak Anies karena tadi sempat disinggung ya bahwa JIS ini juga terintegrasi dengan transportasi publik. Betul. Nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya integrasi transportasi publik yang saat ini tengah digencarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sesaat lagi kami kembali. Meski melewati perjalanan panjang, warga Kampung Akuarium akan segera tinggal di hunian yang nyaman. Rumah untuk menyambut masa depan. Penantian mereka kini menjadi kenyataan. Tahap 1 pembangunan Kampung Susun Akuarium telah selesai. Penataan Kampung Akuarium ini adalah pilot project yang juga akan diketuk tularkan ke kampung-kampung yang lain di ibu kota. Sebuah misi menghadirkan hunian yang layak dalam proses kemajuan kota dan membahagiakan warganya. Anda kembali bersama kami di program khusus TV One, Jakarta Bangkit, Wajah Baru Jakarta. Masih bersama saya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan tadi kita sudah bahas ya Pak Anies bagaimana pengembangan fasilitas olahraga di ibu kota, termasuk juga tadi Pak Anies sempat menyebutkan ada integrasi transportasi publik yang dilaksanakan di Jakarta International Stadium. Tapi ternyata tidak hanya di situ, melainkan juga di wilayah-wilayah ibu kota. Apa sih sebenarnya Pak urgensinya melaksanakan integrasi transportasi publik Jadi ini gini, Pak? Penduduk sebuah kota yang besar seperti Jakarta itu pasti memiliki mobilitas. Orang bergerak dari satu tempat-tempat lainnya. Dari rumah ke tempat kerja, rumah ke sekolah, antar tempat kerja, mobilitas itu selalu tinggi. Nah pertanyaannya, siapa yang memfasilitasi mobilitas itu? Kalau difasilitasi oleh diri sendiri,
maka mereka beli kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan pribadi, atau pemerintah yang memfasilitasi untuk mobilitas. Sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan pribadinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau pemerintah tidak menyediakan, ya masyarakat menyediakan sendiri. Beli motor, beli mobil. Kenapa? Karena pemerintah tidak menyiapkan. Nah, kami kalau tidak melakukan itu, apa konsekuensinya? So, bila semua orang beli motor, semua orang beli mobil, semua rumah tangga macet, penuh, polusi tinggi. Karena itu pemerintah harus turun tangan, menyiapkan kendaraan umum. Itulah yang kami bangun selama ini. Nah, kendaraan umum di Jakarta itu sudah ada, bukan barang baru. Udah ada kendaraan umum, dari mulai angkot sampai kereta. Problemnya, selama ini mereka tidak terintegrasi. Kalau tidak terintegrasi, masyarakat naik kendaraan umum, ketika dia turun, dia kebingungan nyambungnya kemana. Naik angkot, begitu turun, sampai di angkotnya yang dia berhenti, dia mau pindah kendaraan apa? Di situ letak masalahnya. Jadi yang kami lakukan bukan membangun sistem transportasi baru, tapi membuat yang ada terintegrasi lalu memperluas. Nah, apa integrasi itu? 3 unsur. 1, rutenya nyambung. Jadi kalau naik kendaraan, itu begitu turun, dia bisa melanjutkan ke rute berikutnya. Karena tersambung rutenya. Yang kedua adalah ketersambungan tiketingnya. Nggak usah bawa banyak kartu, nggak usah bayar berkali-kali. Satu saja. Sekali bayar, dia untuk berkali-kali. Nah, ini sistemnya dibangun. Sekali pakai bisa 3 jam. Jadi dari mana saja, ke mana saja selama 3 jam, 1 biaya. Yang ketiga, manajemennya digabung. Ada kereta api, ada bis, ada MRT, ada LRT, ada angkot. Ini manajemennya lain-lain. Kalau tidak di dalam satu integrasi, yang manajemen jadi satu, akan kesulitan. Nah, jadi yang Jakarta lakukan menggabungkan 3 itu, sehingga warga dari mana saja bisa pergi kemana saja dengan menggunakan kendaraan umum. Tapi warga itu baru menggunakan kendaraan umum jika apa? 1, nyaman. Kalau nggak nyaman nggak akan naik. Yang kedua, terjangkau. Apa terjangkaunya? Terjangkau harganya, terjangkau haltenya. Oke, jadi kami memperluas. Harganya terjangkau sudah dibuat. Yang ketiga adalah terjangkau kawasannya. Sekarang ini lebih dari 83% wilayah Jakarta sudah tercover oleh angkutan umum. Sebelumnya sekitar 20-an%. Sehingga warga itu bisa pergi dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan satu kartu. Sistemnya namanya Jaklingko. Naik, pakai kartu itu, dia pindah-pindah menggunakan tap aja, pindah saja menggunakan kartu yang sama. Kartu itu. Nah, sistem ini dibangun dengan harapan warga menggunakan mobilitas di dalam kota mengandalkan kepada transportasi publik. Apa keuntungannya bagi masyarakat? 1, biaya bisa menjadi turun. Anda harus mengeluarkan bensin, harus siapkan parkir, plus waktu sepanjang perjalanan Anda tidak bisa produktif. Anda harus nyetir aja tuh motor atau mobil. Tapi kalau naik kendaraan umum, Anda bisa sambil produktif di situ. Beraktivitas. Nah, dan secara biaya menjadi lebih murah. Ada hitungan di studi menunjukkan bahwa bisa sampai 30% biaya transportasi itu. Nah, kita ingin turunkan itu bisa sekitar 7-8% saja dari pendapatan orang itu keluar untuk transportasi bila menggunakan kendaraan umum. Lalu yang tidak kalah penting lagi-lagi ini soal persatuan. Di kendaraan umum itu egaliter. Tidak penting jabatan Anda apa, berdirinya karena sama. Semuanya menggunakannya. Semuanya sama, haltenya sama, antrinya sama. Betul. Di bis itu berdirinya sama. Tidak penting jabatan di kantor. Yang satu mungkin CEO, yang satu mungkin office boy. Tapi ketika naik di bis, sama saja. Sama. Nah, perasaan kesetaraan, kebersamaan itulah yang kita bangun. Jadi saya sering sampaikan kepada seluruh jajaran, membangun integrasi transportasi itu bukan sekedar memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain, tapi ini adalah mempersatukan penduduk Jakarta, membangun perasaan kebersamaan, membangun perasaan kesetaraan. Jadi persatuan itu tidak otomatis datangnya, persatuan itu diusahakan, dibuat caranya sehingga orang merasa setara. Kalau setara maka bersatu. Kalau tidak setara, tidak mungkin ada persatuan. Persatuan tidak bisa dibangun dalam ketidaksetaraan. Nah,
Jadi transportasi umum yang dibangun di Jakarta itu bukan sekedar soal teknis transportasinya, tapi ini adalah sebuah cara dari Pemprov DKI Jakarta untuk membangun perasaan kebersamaan di kota ini. Itu yang kita lakukan. Oke, termasuk juga revitalisasi stasiun ya Pak. Betul. Baru-baru ini kan juga dilaksanakan revitalisasi stasiun, ada di stasiun Tebet dan juga di stasiun Palmerah. Artinya ini juga bagian dari penunjangan integrasi transportasi publik ini Pak. Iya, betul. Jadi stasiun-stasiun itu akan menjadi backbone. Backbone itu semacam tulang punggungnya kereta api. Kenapa? Karena kereta api itu memiliki rute tersendiri, bisa daya angkutnya banyak. Sekali berangkat kereta api kalau 10 rangkaian itu bisa banyak sekali yang terbawa. Nah, jadi stasiun itu menjadi istilah kami transport hub, kalau dalam bahasa Indonesia namanya simpang temu. Disinilah backbone atau tulang punggung dari sistem transportasi kita, kereta api, MRT. Nah, lalu terintegrasinya bagaimana? Begitu mereka keluar dari stasiun, maka di situ sudah ada bis. Sudah ada angkot, langsung ada transportasi dan ketika lain, pindah, mereka nanti diharapkan bisa menggunakan satu pembayaran saja, sistem pembayaran. Jaklingko itu adalah satu perusahaan joint venture, di mana nantinya kita akan memiliki single payment untuk seluruh kendaraan umum di Jakarta. Jadi kalau naik kendaraan umum di Jakarta nggak perlu bawa kartu banyak. Nanti buat Cukup kereta ada kartu, ini satu saja ya, untuk semua. Plus nantinya kartu itu bisa dipakai juga untuk kegiatan pembayaran lainnya. Jadi misalnya Anda bertransaksi seperti ATM saja. Jadi revitalisasi stasiun itu bukan sekedar soal stasiunnya, tapi ini menjadi simpang temu atau dalam bahasa Inggris namanya transport hub. Di situ bertemunya kendaraan-kendaraan umum dari berbagai tempat, dan di situ letak lokasi orang bisa transfer dari satu tempat dari satu jurusan ke jurusan lainnya. Oke, itu luar biasa sekali. Artinya integrasi transportasi publik terus dilakukan tidak hanya untuk kenyamanan, tapi juga untuk kemudahan bagi seluruh masyarakat Jakarta. Insya Allah. Kita harapkan progresnya tentunya semakin baik dan juga perencanaannya semakin baik untuk ke depannya, Pak. Itu tadi kita sudah bahas ya, Pak, mengenai bagaimana transportasi publik dan juga integrasi transportasi antara satu transportasi umum ke transportasi lainnya. Nanti kita juga akan bahas, Pak, mengenai penataan kawasan permukiman. Karena diketahui juga Pemprov DKI Jakarta sedang menggalakkan program penataan kampung susun. Nanti kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami, pemirsa. Ramainya masyarakat yang berolahraga menjadi bukti bahwa minat olahraga dan hidup sehat warga Indonesia sangat tinggi. Pemerintah setempat pun terdorong untuk merevitalisasi stadion-stadion di Indonesia, bahkan membangun yang baru. Ini semua untuk mengakomodir warga yang mencari tempat olahraga yang nyaman dan berkualitas. Dan sebentar lagi akan ada tempat olahraga baru di Jakarta. Jadi, buat yang tinggal di sekitaran Jakarta Utara, ada tempat baru untuk berolahraga selain di pusat kota. Jakarta International Stadium akan menjadi rumah baru untuk berolahraga, panggung baru untuk atlet, suaka untuk siapapun yang ingin larut dalam selebrasi. Dan membuka bab baru dalam sejarah olahraga Indonesia. Ini adalah stadion kita. Anda masih bersama kami, pemirsa. Tadi kita sudah membahas bersama Pak Anies mengenai bagaimana pengembangan fasilitas olahraga, termasuk juga integrasi transportasi publik. Nah, kita juga akan bahas bagaimana sebenarnya komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan atau memastikan warga Jakarta mendapatkan hunian yang layak. Termasuk juga penataan kampung susun, diantaranya ini adalah kampung susun akuarium ya Pak Anies, dan juga ada kampung susun Kunir, dan juga kampung susun X Bukit Duri. Nah, ini seperti apa sih Pak kemudian pengelolaannya, karena kita tahu juga ada pelibatan kepada masyarakat ya Pak ya? Ya, itu tempat-tempat itu dulu mengalami penggusuran. Kemudian kita menyiapkan tempat untuk mereka bisa tinggal. Nah, kita menyadari bahwa di kota sebesar Jakarta sering kita menemukan di mana rencana pembangunan itu mengharuskan
memanfaatkan kawasan untuk kepentingan publik. Dan itu artinya harus ada relokasi. Nah, tapi ini harus dikerjakan dengan cara yang benar. Kemudian kita dalam konteks ini kita melakukan penataan. Itu satu sebab. Yang sebab lain adalah ada kampung-kampung yang padat, kemudian kumuh. Kampungnya jangan dihilangkan. Karena kampung itu khas kita. Dan kampung itu bukan soal bangunan, kampung itu soal kehidupan. Yeah. Antar warga yang dekat satu sama lain, saling support. Bahasa Inggris itu ada 1 juta kata, tapi dia tidak punya kata untuk menjelaskan kampung. Karena itu bahasa Inggris menyerap kata kampung dari bahasa Indonesia. Karena dia tidak punya kata itu. Gitu ya, Pak? Ya, kalau dia punya, dia nggak pakai kata kampung. Oke. Jadi ini bukan neighborhood, lain. Kampung itu bukan sekedar satu wilayah, tapi ini satu kehidupan. Nah, jadi kemudian kami melakukan revitalisasi. Ada 21 kampung yang kita lakukan revitalisasi kampungnya. Nah, pendekatannya, ini yang saya ingin sampaikan. Yang tadi ditanyakan, pendekatannya itu Community Action Plan. Oke. Jadi, menata kampung itu bukan pemerintah datang dengan gagah berani bilang, ayo Anda begini, begini, begini. Bukan. Yeah. Justru kira-kira ada pendatang, oke, teman-teman warga butuhnya apa? Bagaimana bisa kita fasilitasi? Jadi kita dalam penataan kampung itu melibatkan satu, warganya. Yang kedua, kita libatkan expert, para pakar yang mengerti tentang sosiologi, tentang tata ruang, tentang faktor, aspek-aspek yang dianggap penting untuk kampung itu. Lalu yang ketiga, bila ada perselisihan, maka kita akan undang fasilitator untuk memfasilitasi proses. Terus pemerintah, jadi 4 unsur. Duduk bersama, merancang bersama. Nah, di kasus seperti yang tadi disebut, Kampung Akuarium, Bukit Duri, kemudian Kampung Kunir, itu prosesnya begitu. Jadi rancangannya adalah rancangan kesepakatan warga. Dari masyarakat sendiri ya, berarti? Ada arsitek tentu. Arsiteknya merancang, warga ngasih masukan, warga bilang butuhnya ini, disiapkan. Jadi rancangannya itu bukan semata-mata kumpulan petak-petak rumah, tapi sebuah kampung susun, memang kampung. Jadi di lantai-lantai itu ada ruang bersamanya. Dan di rumah-rumahnya, seperti yang untuk bekas Bukit Duri, kampung itu adalah kampung susun yang disebut rumah produktif. Jadi atapnya ditinggikan, sehingga di dalam rumahnya itu bisa punya mezanin. Sekarang pengalaman dari wabah, banyak orang work from home, ukuran rumahnya sempit, mau bekerja di mana? Nah, dari pengalaman itu, maka dibuatlah konsep satu unit rumah yang atapnya ditinggikan, dibuat mezanin, sehingga ada ruang istirahatnya di atas, ada ruang kerjanya di bawah. Yeah. Kebayangkan? Nah, tapi itu semua dikerjakan dengan kolaborasi. Jadi warga pun melihat kampung susun yang dibangun oleh pemerintah adalah kampung susun yang merupakan aspirasi mereka. Lalu pengelolaannya juga sama. Pelibatan juga dalam pengelolaan. Jadi kita mengajak mereka membentuk koperasi. Anggotanya siapa? Seluruh warganya. Biasanya kalau kita bikin rumah susun, kami buat UPT, unit pelaksana teknis, lalu nanti UPT ini berurusan dengan seluruh warga. Kalau ini tidak, kita minta mereka bikin koperasi, koperasinya itulah yang mengelola gedungnya. Ya, mereka memang belum sejahtera secara ekonomi, tapi jangan pernah remehkan mereka dalam bekerja sama. Jangan pernah sepelekan kemampuan mereka untuk mengorganisir diri. Jangan remehkan kemampuan mereka untuk menata wilayah tinggalnya. Justru mereka itu memiliki rasa tanggung jawab, karena ini adalah kampung kami yang bentuknya susun. Jadi koperasi itu dari warga, oleh warga, untuk warga. Nah, kami pemerintah berhubungannya dengan koperasi, tidak dengan warga satu-satu. Koperasi inilah yang nanti mengelola, koperasi inilah yang buat perjanjian dengan kami. Itu satu konsep baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep yang luar biasa, konsep mudah-mudahan community. Itu memberikan rasa keadilan juga buat warga. Ya, betul. Karena Community Action Plan ini untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, termasuk juga tadi disebutkan ya bahwa dalam pengelolaannya saja juga melibatkan masyarakat. Artinya ini menjadi pilot project untuk di kampung-kampung yang disebutkan tadi untuk penataan selanjutnya. Dan ini bisa jadi contoh.
Jadi nanti ketika kita menemukan situasi di mana, seperti contoh saja, misalnya harus membangun jalur listrik, sutet. Itu kalau jalur listrik sutet, bawahnya itu harus kosong. Nanti akan ketemu dengan situasi ada rumah-rumah yang kena itu. Betul kan? Nah, tapi kalau sekarang kita udah ada contohnya. Contoh bagaimana solusi yang adil. Solusi yang adil di mana disiapkan kampung susun, mereka tinggal secara layak, tetap bisa produktif, dan lokasinya terjangkau. Jadi kalau yang kampung akuarium kita bangun di lokasi kampung akuariumnya. Di kampung Kunir, di sisi jalan itu kita siapkan. Yang warga Bukit Duri kita berhasil dapat tempat kira-kira 30 menit, 40 menit dari lokasi mereka sebelumnya. Jadi mereka tidak merasa dibuang. Tapi kalau kemudian fasilitas penggantinya itu ditempatkan di ujung Jakarta, 1,5 jam bagi mereka untuk pergi, mana ada yang mau begitu. Kita harus ketika mengurus warga itu harus bayangkan diri kita berada di posisi warga. Kira-kira kalau kita diperlakukan begitu, mau nggak ya? Yeah. Kalau nggak mau, don't do it. Just don't do it. Jangan kerjakan itu. Karena ini soal rasa keadilan. Jangan lakukan sesuatu yang kita juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Nah, prinsip ini yang kami pegang, dan kita bersyukur bahwa lokasi-lokasi yang digunakan itu lokasi-lokasi yang tepat. Nah, kami harapkan ini nanti bisa jadi contoh. Jadi ke depan ada contoh solusi, karena nanti problem ini akan bisa muncul bukan hanya Jakarta, seluruh Indonesia. Dan pengelolaan menggunakan koperasi ini benar-benar hal yang baru. Biasanya kita tidak melakukan seperti itu. Ini memberikan empowerment kepada masyarakat, penguatan masyarakat, kepercayaan pada masyarakat. Seperti juga kalau kita di kampung ada Pak RW, Pak RT yang mengurus kebersihan lingkungan, yang mengurus jaga ronda lingkungan. Jadi tidak semuanya di tangan pemerintah, tapi dilakukan juga swadaya oleh masyarakat. Oke. Luar biasa sekali kita mendengar program yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita tentunya mengharapkan implementasi dan juga perencanaannya semua berjalan dengan baik. Amin. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, kita melihat program-program yang dilaksanakan tentunya untuk keberlanjutan warga DKI Jakarta. Seperti apa kemudian harapannya Pak? Kita berharap bahwa semua yang kita kerjakan di Jakarta ini, saya sampaikan selalu pada jajaran. Nanti kita punya laporan angka statistik. Misalnya, jumlah pengguna kendaraan umum tahun 2016 dibandingkan dengan sekarang. Lalu kita mengecek juga misalnya jumlah pengguna tempat olahraga dulu dan sekarang. Kita bisa mengecek juga vaksinasi, macam-macam tuh. Tapi saya sering sampaikan pada jajaran, angka-angka statistik itu baik-baik saja. Itu bagus untuk nanti muncul dalam laporan-laporan itu. Tapi yang saya ingin muncul di warga Jakarta, di rumah tangga di Jakarta, di keluarga-keluarga di Jakarta, itu obrolan begini. Syukur alhamdulillah, untung kita tinggal di Jakarta ya. Nah, kalau kalimat itu ada, maka kita telah berhasil dalam menjalankan program kita. Bukan dilihat dari sekadar angka statistiknya, tapi ketika warga Jakarta mengatakan syukur alhamdulillah, untung kita ditinggal di Jakarta. Jadi ketika menghadapi pandemi, kemudian mudah dapat akses vaksin, mudah untuk testing, mudah untuk tracing, itu membuat warga bisa berkata syukur untung ya kita di Jakarta sehingga dapat begini. Nah, jadi semua yang kita lakukan di Jakarta ini bukan sekedar untuk meraih angka-angka yang baik dalam buku laporan, bukan sekedar untuk menunaikan janji yang sudah diungkapkan, tapi ini adalah untuk membuat keluarga-keluarga di Jakarta merasa bersyukur, untung kita tinggal di Jakarta. Kalimat itulah yang kita ingin dapat dari keluarga-keluarga di Jakarta. Kita harapkan juga keluarga-keluarga di Jakarta ini benar-benar merasakan hal demikian ya, karena kita melihat dan kita apresiasi sekali Pak program yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, dan terima kasih Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sudah berkenan untuk membagikan secara rinci bagaimana program-program Pemprov DKI ke depannya. Sukses selalu untuk Pak Anies. Dan pemirsa, tadi juga menutup perjumpaan kita di dalam program khusus TV One, dan mewakili kru bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.